Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabba papassa akaranang kusala supasampada sacita pariyodapanang etang bodhana sasanang. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa menambah kebajikan, mensucikan hati atau pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Namo Buddhaya. Ya, segenap pengurus Dayaka Sabah beserta Yayasan Wihara Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading yang dihormati, pemimpin puja, upacarika yang dihormati, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Ya, pagi ini ya memang kenapa ya saya selalu milih topik-topik soal kekayaan. Karena barangkali ya semuanya ya, daripada memilih miskin kan lebih baik kaya. Ya, lebih baik kaya daripada miskin, benar toh? Ya, tapi ini yang diceritakan seorang raja. Raja yang namanya Maha Sudasana. Tidak hanya kaya tetapi juga megah. Ini kisah ini diambil dari, bukannya tidak ada di dalam sutta, ini ada dalam sutta. Dan yang menceritakan Guru Agung kita sendiri mengenai harta, kekayaan dan kemegahan seorang raja yang namanya Maha Sudasana. Nah, sebelum kita cerita ke sana, pertama kita buka dulu dengan 4 tempat yang perlu dikunjungi oleh umat Buddha. Yang pertama, tempat lahirnya beliau di mana Bapak Ibu? Taman Lumbini, Romo Sutardi 100. Tempat pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna di mana Bapak Ibu? Bodh Gaya, hutan Gaya dulu namanya, 100 lagi. Setelah mencapai penerangan sempurna, beliau membabarkan Dhamma pertama kalinya di mana Bapak Ibu? 300 lagi, Romo Sudardi. Kemudian tempat Guru Agung kita mencapai pari nibbana akhir di mana Bapak Ibu? Kusinara, 400 buat Romo Sutardi. Ya, pecah 400, belum ada yang mengalahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa beliau Guru Agung kita memilih Kusinara? Kenapa tidak tempat lain? Padahal sudah diprotes sama Yang Mulia Ananda. Setelah sampai di hutan pohon salam milik suku, di hutan pohon salam milik suku Mala, itu Sang Buddha Guru Agung kita yang memutuskan untuk parinibbana akhir di Kusinara diprotes sama Yang Mulia Ananda. Protesnya bagaimana? Nah, ketika Guru Agung kita duduk di bawah pohon sala kembar, Yang Mulia Ananda datang.
Sang Bagawa, hendaknya Sang Bagawa jangan mengakhiri hidup memasuki parinibbana di kota yang kecil ini, kota yang terpencil, kota yang kumuh, kota yang jauh dari mana-mana, penuh dengan ranting berserakan di mana-mana. Kemudian Yang Mulia Ananda menganjurkan banyak kota-kota besar seperti Champa. Pada waktu itu Champa kota besar, sekarang tidak tahu apa namanya Champa. Kemudian Rajagaha, sekarang Rajagaha ini disebut Rajgaha. Ya, kemudian ada lagi Savatthi, Savatthi sering dikunjungi. Saketa juga. Kosambi, bukan Kosambi Jakarta, ini Kosambi India. Kemudian Varanasi. Nah, yang jarang saya dengar Champa. Pada waktu itu Champa kota besar. Pada waktu Guru Agung kita memasuki parinibbana, itu masuk kota besar. Di kota-kota besar itu banyak orang-orang kaya, pedagang-pedagang kaya, para brahmana banyak di sana yang bisa menghormati dan memberikan pelayanan yang layak terhadap jenazah Sang Bagawa. Tapi Guru Agung kita menjawab bagaimana? Aduh Ananda, jangan mengatakan Kusinara ini tempat kumuh, kota kecil, jauh dari mana-mana. Tempat ini dulu namanya Kusawati. Nah, di Kusawati, di kota Kusawati ini dulu ada seorang raja namanya Mahasudasana. Raja Mahasudasana ini selain tampan, enak dipandang wajahnya, kulitnya seperti teratai yang paling bagus, ramah, adil, banyak sekali itu. Juga beliau yang kedua berusia panjang. Usia kehidupan pada waktu itu rata-rata tidak 100, 200, tidak hanya 1000, 2000, tetapi usia kehidupan Raja Mahasudasana ini 84.000 tahun. Masa kanak-kanak 84.000 tahun, masa dewasa 84.000 tahun, masa menjalankan praktek atas sila di istananya itu selama 84.000 tahun. Usianya panjang. Bebas dari penyakit, pencernaannya bagus, tubuhnya sehat, udaranya segar, tidak ada mobil pada waktu itu, tidak ada polusi, tidak ada pabrik. Alat transport pada waktu itu gajah, kuda, dan lain-lain. Nah, dan beliau disenangi, tidak hanya dihormati, disenangi, dipuja oleh para brahmana, kesatria, dan lain-lain. Itu 4 cirinya. Kemudian ibu kotanya Kusawati ini panjang lebarnya 12 kali 7. 12 yojana kali 7 yojana. 12 kali 16 itu perkiraannya sekitar 200 km panjangnya. Ya tepatnya saya ingat 192 km. Lebarnya 7 yojana, 7 kali 16 ini sekitar 100 km. Lebih sedikit. Ya ambillah panjang lebar ibu kota Kusawati ini 200 kali 100 dibulatkan supaya tidak sulit. Nah kemudian benteng pertahanannya, kalau di Tiongkok benteng pertahanannya Great Wall itu untuk melindungi Raja Sin. Siapa? Sin siapa? Sin Si Huangti, betul? Ya barangkali keliru karena lidahnya ini kadang-kadang tidak pernah belajar Mandarin. Sin Si Huangti.
Nah, saya dengar dari papa saya begitu katanya, Raja Sin Siwangti membangun tembok supaya tidak bisa diserbu oleh orang-orang Mongol. Panjangnya kalau tidak salah 5.000 kilo. Kalau Pulau Jawa dari Anyer Petarukan dari ujung Jawa sampai ujungnya Jawa itu 1.000 kilo. Nah, 5 kali panjang Pulau Jawa. Sedangkan Raja Mahasudasana membangun benteng tidak satu. Tembok yang melindungi istananya ini, kota Kusawati ini tidak hanya satu tetapi 7 benteng. 7 tembok yang mengelilingi, saking luasnya 7 tembok benteng pertahanannya. Kalau di Tiongkok itu sampai sekarang Great Wall ini termasuk disebutkan keajaiban dunia, bisa dilihat dari bulan, berupa garisnya itu kelihatan dari bulan. Kata astronom. Nah, ini Raja Kusawati, Raja Mahasudasana ini 7 bentengnya. Dan ke-7 bentengnya, benteng pertama terbuat di hiasan-hiasannya ini emas. Kemudian benteng kedua dari perak. Benteng yang ketiga dari kristal. Hiasan-hiasannya. Udah berapa? 3 apa 4? Hah? 3. Yang keempat dari beril, batu permata beril. Yang kelima batu delima. Keenam jamrud. Semua permata ini. Permatanya ada kecil-kecil, besar-besar. Dan yang ke-7 campuran dari permata-permata itu. Kemudian pintu gerbangnya ada 4. 1 terbuat dari emas, mungkin di timur. Kemudian perak, selatan. Baratnya emas, perak, kristal. Yang terakhir beril. Kalau orang ditanya masuk ke sana lewat pintu gerbang mana? Pintu gerbang emas. Oh, timur dia datang. Dari timur dia datang. Masuk dari gerbang mana? Perak, pintu gerbangnya. Oh, pintu gerbang perak berarti selatan. Pintu gerbangnya dari mana masuk? Ya, dan seterusnya. Hiasan-hiasannya penuh. Kalau ada pasukan, ini pasukannya tidak terhitung ini. Tidak hanya pasukannya manusia, barangkali dari alam halus juga. Lihat itu gerbang, bentengnya terbuat dari emas, permata, perak, beril. Udah mundur duluan. Kemudian emas permatanya ini tidak ditaruh di bank. Kenapa tidak ditaruh di bank? Siapa tahu jawabannya? Kenapa emas peraknya tidak ditaruh di bank? Karena di mana dia nyimpan? Di gudang-gudang begitu, ditaruh di gudang begitu, taruh di peti besi. Saking banyaknya, pertahanannya sudah kuat sekali, pasukannya kuat sekali. Selain pasukannya kuat, dia juga memiliki selain 7 benteng, 7 pusaka. Nah, emas, permata, perak, batu-batu permata itu taruh di gudang. Pajaknya dari seluruh negara, pajak yang sah itu sampai emas permatanya itu sampai bendaharanya pusing ngurus. Gudang emas penuh raja, gudang perak penuh, gudang permata penuh. Gini saja bikin kolam renang dari emas, perak, permata. Lantainya emas, perak, permata, kemudian tempat naiknya dari emas, 1 dari emas, 1 dari perak, 1 dari kristal, 1 dari beril. Saking masih banyak raja sudah membuat
di antara satu pohon palem dengan pohon palem berikutnya sejarak 100 busur panah. 100 busur panah. Itu kolam renangnya tidak satu, banyak sekali. Karena pohon palemnya juga terbuat dari emas, permata, perak. Pohon palem emas berderet, batangnya emas, daun dan buahnya perak. Kalau pohon palem perak, batangnya perak, buah dan daunnya emas. Kalau pohon palemnya kristal, batangnya kristal, buah dan daunnya permata beril. Kalau pohon palemnya terbuat dari beril, daun dan buahnya itu terbuat dari kristal. Ada dan seterusnya, batu delima, jamrud, rubi, dan seterusnya. Itu pohon palemnya juga 7 baris mengelilingi ibu kota Kusawati yang panjang 200 kilo, lebarnya 100 kilo. Berapa banyak itu pohon palem? Terbuat dari emas permata. Ini kalau dibandingkan dengan orang kaya sekarang, siapa orang kaya di dunia sekarang? Elon Musk, apa Bernard Arnold. Itu yang harta kekayaannya triliunnya 3.864,9 triliun rupiah. Itu kalau dibandingkan dengan orang kaya sekarang, bagaimana? Sepertinya Raja Mahasudasana ini orang kaya di dunia sepanjang zaman, tak terkalahkan kapanpun. Karena selain kaya, dia menguasai seluruh dunia. Bagaimana caranya menguasai seluruh dunia? Dengan 7 pusakanya. Beliau memiliki 1 pusaka roda, 2 pusaka gajah. Pusaka gajah bisa terbang. Pusaka gajah namanya Uposata. Pusaka kuda namanya Halilintar. Walaka. Apalagi roda, gajah, pusata, pusaka permata. Permata beril yang diasah dengan sempurna cemerlang. Kalau itu dinaikkan ke atas panjinya di malam yang sangat gelap, tengah malam, itu berubah menjadi terang benderang seperti jam 12 siang. Itu pusaka permata. Kemudian sudah berapa Bapak Ibu? 4. Yang kelima pusaka perempuan. Pusaka perempuan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, sedang. Ya, mendekati ramping. Kemudian kulitnya seperti bunga teratai yang paling bagus. Gimana itu? Ya, cari aja bunga teratai yang paling bagus, lihat warnanya seperti itulah. Kemudian suhu tubuhnya di musim dingin hangat. Di musim panas sejuk. Sentuhannya seperti kapas. Nah, ini lagi aromanya ini seperti bunga teratai, kalau dia ngomong aromanya wangi. Kemudian aroma tubuhnya seperti kayu cendana. Tuh. Wajahnya di atas rata-rata manusia yang ada di dunia ini, seperti bidadari.
masuk ke dalam ruangan yang gelap, karena tubuhnya terang, langsung ruangannya jadi tidak gelap lagi. Itu istri Raja Mahasudasana. Wangi, kalau ngomong wangi, kalau didekati wangi, saya tidak tahu kalau tidak mandi bagaimana. Itu karena tidak bisa tanya Suta, kalau tidak mandi bagaimana Raja? Barangkali kalau di zamannya Sang Buddha, bolehlah tanya kepada Sang Buddha. Nanti kalau tidak mandi sebulan bagaimana? Kalau jangan sebulan, pasti bang. 3 hari bagaimana? Bisa. Pusaka perempuan, pusaka bendahara. Ini spesial di bendaharanya. Di mana saja minta duit kepada dia bisa. Bendahara, saya membutuhkan emas permata. Oh, langsung dilihat di mana ada emas permata. Yang ada pemiliknya dan tidak ada. Nanti tangannya ini bisa menyentuh tanah ini langsung keluar guci. Berisi emas permata, keluar guci. Suatu ketika bendaharanya diajak ke Sungai Gangga. Kalau di darat dia bisa, kita tes di air Raja Mahasudasana. Ayo bendahara kita jalan-jalan ke menyeberangi Sungai Gangga. Pas di tengah Sungai Gangga, berhenti bendahara. Suruh berhenti. Saya membutuhkan emas permata di tengah sungai ini. Aduh ini air, ini Raja. Menepi dulu ke darat. Nah, saya ingin mendapatkan emas permata di tengah air ini. Nah, entah apa mantranya itu beda mungkin. Kalau di tanah dengan di air beda mungkin mantranya. Setelah komat kabit sebentar, dia mencelupkan tangan ke air, bukan digigit oleh buaya, bukan digigit oleh ikan arwana, yang keluar guci berisi emas permata. Nanti dia ngambil lagi, guci lagi emas permata. Perahu yang ditumpangi sampai hampir tenggelam. Raja, perahu kita mau tenggelam apa masih ini ditambah lagi? Oh, cukup bendahara. Udah mau tenggelam, kita menepi sekarang. Itu bendahara yang menjaga hartanya. Dia sendiri memiliki harta, mulut hartanya ini 16 yojana, dasarnya bumi. Jadi semua harta yang ada di bumi miliknya dia. Kapan saja dia ngambil, asal tidak ada pemiliknya, diambil sama dia. Belum lagi pajak. Sudah berapa pusaka? Pusaka penasehat. Satu lagi. Nah itu 7 pusaka. Nah setelah dia memiliki ibu kota Kusawati, belum menguasai dunia, Raja Mahasudasana mempraktekkan Uposatha Sila. Setelah mandi bersih, berkeramas, dia mempraktekkan Uposatha Sila di teras atas istananya. Begitu naik di teras atas, tahu-tahu dari langit turun pusaka roda surgawi, mendekat tetapi tidak berputar. Nah, Raja Mahasudasana pernah mendengar kalau seorang Raja Katya yang sah, jujur, mempraktekkan sila di hari Uposatha, 8 sila, menurut cerita dari penasehat-penasehat spiritual mengatakan seorang raja yang akan menguasai dunia, bahasa Palinya apa itu? Raja penguasa dunia? Raja Cakrawati menguasai dunia. Dia akan memiliki 7 pusaka. Ini pusaka roda datang. Nah setelah pusaka roda datang, diam. Raja Mahasudasana mengambil air parita, air berisi bunga. Dengan tangan kiri mengambil, memercikkan air tersebut dengan tangan kanan. Kalau Romo Biku sekarang mengambil dengan
mangkoknya itu dengan tangan kiri, memercikkan dengan tangan kanan, itu sudah sesuai petunjuk dari Sang Buddha sendiri. Karena ada di dalam sutta. Raja Mahasudasana sendiri memercikkan air kepada pusaka roda surgawi itu dengan tangan kanan, megangnya dengan tangan kiri. Pusaka roda surgawi ini ada jari-jarinya sebanyak 1000, ada sumbunya, ada lingkarannya, lengkap dengan hiasannya. Roda ini jangan dibayangkan seperti roda mobil kecilnya. Tingginya setinggi, bisa berubah wujud menjadi setinggi 5 kali pohon kelapa. Dan lebarnya barangkali 5-10 meter, itu kalau menggilas musuh itu habis semua. Nah, setelah dipercikin, berputarlah roda pusaka roda surgawi lengkap dengan hiasannya. Dipercikin, mulai dia berputar. Tundukkanlah wilayah-wilayah yang dilewati. Berputar dia. Nah, karena pusaka roda surgawi berputar, diikuti oleh raja. Diikuti oleh 4 baris pasukan. Pasukan panah, pasukan pedang, pasukan tombak, pasukan gabungan. Pasukan gabungan ada bagian konsumsi, bagian sakit, kena luka, dan lain sebagainya. Ini pasukan gabungan. 4 barisan pasukan mengikuti Raja Mahasudasana. Kalau melewati lautan, pusaka roda tidak nyemplung di air, tetapi mengambang. Raja juga mengambang, gajah mengambang, kuda mengambang, 4 barisan pasukan juga mengambang, mengikuti di atas laut, tidak tenggelam. Tidak perlu pasukan pesawat Hercules, tidak perlu. Ini semua pasukan, berapa panjang pun pasukannya bisa diangkut oleh roda surgawi. Dan tidak perlu masuk ke dalam pusaka roda surgawi. Kalau sekarang kan perlu pesawat Hercules sampai berapa banyak. Dan suaranya aduh kencang sekali, sakit kupingnya. Ini pusaka roda surgawi tidak ada suaranya. Bergerak, berputar, bisa berubah menjadi besar, bisa berubah menjadi kecil. Bergerak. Dimanapun pusaka roda ini berhenti, raja berhenti di sana. Pasukan membangun tenda. Semua membangun tenda. Tukang masak sibuk masak. Tukang bikin tenda sibuk bikin tenda. Tukang mengobati. Ada yang lecet kakinya ditempel bukan dengan hansap sekarang. Pokoknya diobati. Nah, keesokan harinya raja-raja yang berkuasa di bagian timur. Iya, ada suara. Udah habis? Belum nih? Timer saya. Ya, mohon ya. Saya kira timernya bunyi. Belum. Ya, terima kasih telah mendukung pembabaran Dhamma dari Guru Agung kita. Ya, seperti itulah. Bagus, terima kasih. Tapi di mana ceritanya? Tangannya baru gini-gini tapi lupa ceritanya putus. Ya, tidak perlu pakai pesawat Hercules tuh roda. Iya. Ya, mohon ya. Coba dibantu barangkali. Ya, enggak apa-apa. Suaranya aja volumenya diperkecil. Di silent ya. Boleh. Ya, enggak apa-apa. Ya, barangkali ada penting ya. Silahkan. Roda. Oh ya, keesokan harinya raja-raja yang berkuasa di bagian timur melihat pasukan demikian besar, melihat pusaka roda
Pusaka roda kalau dilihat oleh musuh tingginya sampai 5 kali pohon kelapa, lebarnya 10 sampai 20 meter, itu kalau digilas sekali aja udah habis pasukan kita. Nggak usahlah kita melawan, kita nyerah saja. Kemudian menghadap kepada Raja Mahasudasana. Raja-raja bagian timur bilang, nggak berani bawa pasukan, rajanya aja datang. Nanti dikira melawan, raja datang menghadap kepada Maharaja Sudasana. Raja Mahasudasana, kami raja di bagian timur mengakui Raja Mahasudasana sebagai pemimpin kami. Perintahlah kami. Ini satu-satunya raja menaklukkan musuh tanpa setitik pun pertumpahan darah. Seperti kalau membaca autobiografinya Mahatma Gandhi, India merdeka tanpa pertumpahan senjata, pertumpahan darah. Walaupun banyak orang India dipukul sampai keluar darah, tetapi pihak musuh tidak ada yang meninggal dunia karena tidak ada yang ditembak, tidak ada yang dipukul. Apa namanya itu bahasa Indianya itu? Tidak dengan kekerasan, ahimsa. Nah ini Raja Mahasudasana juga begitu. Tidak ada satu tetes darah pun yang keluar pada waktu Raja Mahasudasana menaklukkan wilayah-wilayah di seluruh dunia. Baik di bagian timur, selatan, barat maupun utara. Sampai seluruh dunia mampu dikuasai tanpa pertumpahan darah. Begitu raja bagian timur, bagian selatan, bagian barat, bagian utara mengatakan Raja Mahasudasana adalah pemimpin kami, perintahlah kami. Kemudian apa yang diucapkan oleh raja? Kalian semua tidak boleh membunuh. Yang pertama. Yang kedua, kalian semua tidak boleh mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, kamisu. Yang keempat, kalian semua tidak boleh berbohong, memfitnah, adu domba, kebun binatangnya keluar semua. Apa itu ucapan yang kasar. Yang kelima, kalian semua tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Pernah saya menjelaskan 5 sila kepada anak-anak SMP, SMA. Bante, saya mau tanya, es batu boleh tak Bante? Itu kan keras, itu minuman keras itu. Es batu boleh diminum, tapi tunggu sampai dia agak cair begitu. Jangan es batunya ditelan, nanti malah tidak bisa bernapas. Ya begitu. Nah setelah seluruh dunia ditaklukkan, Raja Mahasudasana kembali ke istananya. Nah suatu ketika permata gajah menampakkan diri dari Uposatha. Permata gajah putih, namanya Uposatha. Oh, gajah bagus putih, penampilannya enak sekali kalau bisa ditumpangi. Saya ingin mencoba mendekat pusaka gajah itu. Kemudian dinaiki oleh raja. Dengan kecepatan halilintar mengelilingi dunia. Berangkatnya dini hari, kemudian kembali lagi ke kerajaan Kesawati pada waktu pagi hari makan pagi. Pusaka gajah
Pusaka kuda juga begitu, pusaka permata sudah, pusaka bendahara juga sudah. Nah kemudian tidak hanya raja kaya raya, orang-orang rakyatnya juga kaya raya. Rakyatnya kaya raya, tidak ada yang miskin. Kalau siapa saja yang pernah mengunjungi kerajaan Kusawati dengan rajanya Mahasudasana, kesannya luar biasa. Kalau ada yang belum punya istri, datang ke sana, gadis-gadis cantik banyak di sana. Asal cocok, mau sama mau, silahkan. Nanti langsung nikah di sana. Ada romonya juga yang menikahkan. Ya, jadi kalau lupa membawa uang, ATM-nya ketinggalan raja, don't worry. Disiapkan mata uang emas, mata uang perak, permata. Oh ya, terima kasih. Silahkan duduk. 2 tambah 1 lagi. Terima kasih. Sampai di mana? Itu. Kalau yang baru menikah miskin, aduh saya lupa. Oh iya, lupa bawa ATM raja. Oh udah apa-apa itu. Di samping kolam disiapkan makanan, pakaian, obat-obatan, kemudian kamar. Kamarnya silakan mau berapa hari, kelasnya yang tertinggi bintang berapa? 5, 6 ada? Bintang hotel 4? Ya pokoknya yang kelas tertinggi lah gitu. Silakan, mau berapa lama silakan. Nah nanti setelah menikah, melakukan perjalanan, ambil emas permata, seberapa kuatnya bawa, disiapkan karung goni begitu, membawa emas. Disiapkan tempatnya itu, seberapa banyak kuatnya membawa, silakan dah dibawa. Mau mandi, ada tugasnya yang membantu. Kalau orangnya sudah umur. Mau pakaian yang bagus-bagus, ada. Mau makanan yang hauce, ada. Apalagi, mau tidur di tempat ranjang yang empuk, ada. Istri ada. Nah, suatu ketika rakyatnya yang makmur, tidak hanya rajanya yang kaya, rakyatnya yang makmur. Udah lama kita tidak ketemu dengan raja, baru 100 tahun kita tidak ketemu ini, kita ini sudah melimpah harta kekayaan. Bagaimana kalau kita sumbangkan buat raja? Kemudian penduduk desa itu rapat. Ayo kita menemui raja. Saya hanya mempunyai emas 1 kilo, tidak apa-apa. Saya ada tuh 5 kilo. Saya tidak punya emas, cuma permata aja 1 karung. Ya boleh bawa. Ada yang bawa perak, ada yang bawa jamrut, ada yang bawa permata rubi dan lain sebagainya. 500 kereta emas permata rubi melakukan perjalanan dari desa ke kerajaan Kusawati. Nah, sesampainya di kerajaan bagaimana Bapak Ibu? Penduduk desa itu bertemu dengan raja dengan maksud mempersembahkan emas permata itu kepada raja. Pemimpinnya bertemu dengan raja. Raja, kami hadir di kerajaan Kusawati mau mempersembahkan sedikit hadiah kepada Raja Mahasudasana
cuma 500 kereta berisi emas permata, mohon diterima Raja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Raja menerima, apakah tidak Bapak Ibu? 500 kereta berisi emas permata, apakah Raja Sudarsana menerima, apakah tidak Bapak Ibu? Tidak ada yang menjawab. Ya, tidak diterima, Ibu Susan, 100 nilainya. Tidak diterima, berarti sudah baca. Tidak diterima. Rakyatku, gudang-gudang emas saya penuh. Gudang perak saya penuh, gudang permata penuh. Lihat itu pohon-pohon palem dari emas permata. Lihat itu kolamnya dari emas permata. Lihat lantainya dari emas permata. Lihat pintu gerbangnya emas permata. Kalau rakyatku masih membutuhkan emas permata, silakan dah ambil. Tuh, tidak diterima. Kalau kita kan welcome. Kalau Raja Maha Sudarsana, maaf rakyatku penuh. Mau taruh di mana? Udah dijadikan kolam, masih penuh. Harta kekayaan dari seluruh dunia. Pajak-pajak dari seluruh dunia, emas permata itu mengalir sampai dijadikan tembok perbatasan 7 tembok masih penuh. Terus rakyatnya bagaimana? Tidak mau kalah. Mari kita melakukan rapat darurat. Terjadi pembicaraan penting, rapat darurat. Isinya bagaimana? Gini saja, kita jangan mau kalah dengan raja. Kita minta lahan sedikit, membangun rumah kecil di sini. Minta sama raja, lahan sedikit. Ibu kotanya ini luas sekali. Nah, kemudian pemimpinnya bilang, Raja, ya baiklah, hartanya tidak diterima, tetapi kami sebagai penduduk desa ingin melakukan kebajikan. Kami mohon sedikit lahan di sini, Raja. Oh, boleh. Silakan diambil. Mau berapa? Hanya 1 yojana kali setengah yojana. Oh, boleh, ini masih luas. Dia minta, malah dikasih. Disuruh mengambil emas permata, tidak mau, tetapi minta lahan sedikit. Saya bangun rumah kecil di sini. Akhirnya membangun istana besar. 1 yojana 16 kilo kali setengah yojana 8 kilo bangunannya. Berisi 84.000 kamar. Juga terbuat dari emas permata yang mau dipersembahkan kepada raja. Nah, begitu Maharaja Sudarsana mengizinkan membangun rumah, beritanya menyebar sampai ke alam dewa tingkat kedua. Namanya apa Bapak Ibu? Alam dewa tingkat kedua? Tawa Tingsa 100, tadi berapa? 400 ya, berarti 500. Romo 500, Ibu Susan 100. Yang lainnya tidak kepingin nilai, tidak pernah dikasih. Didengar sama raja yang berkuasa di alam dewa Tawa Tingsa, Raja Dewa Saka 600. Dewa Saka mendengar. Kemudian insinyur bangunan di alam dewa itu namanya siapa? Dewa. Ayo tambah 100 lagi Romo. Dewa Wisakama. Langsung itu lahan yang masih ada semak belukarnya, begitu datang Dewa Wisakama langsung rata. Semak belukarnya habis, langsung jadi rata. Kemudian dengan ajiannya, dengan mantranya, langsung berdiri bangunan
dengan menggunakan emas permata yang dipersembahkan oleh rakyat. Tidak lama langsung berdiri. Ketika istana itu berdiri, menyilaukan seperti matahari di siang hari yang tidak ada awannya. Orang pada silau tidak bisa melihat. Ini ada matahari lagi di bawah. Padahal itu istana Raja Mahasudasana. Nah kemudian setelah istananya berdiri disebut Istana Dhamma. Makanya sekarang banyak wihara-wihara mengambil nama Buddha, Dhamma, Sangha ada. Wihara Sangha ada. Sangha Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading ada. Wihara Theravada, wihara Buddha Sasana pakai Buddha. Ya. Wihara di sini pakai Buddha. Pakai Sangha belum ada? Dah ada? Oh. Nah demikianlah kekayaan dan kekayaannya yang tak terhitung. Saya merenung-renung dalam meditasi itu, dalam ketenangan. Ini orang kaya tak terkalahkan di sepanjang zaman. Nah sekarang pertanyaannya berikutnya, ini gampang pertanyaannya, pasti ya, umatnya bisa menjawab. Siapakah Raja Mahasudasana pada waktu itu? Siapa? Kemudian jadi siapa? Ya, Bodhisatta Buddha Gotama. Bodhisatta Raja Mahasudasana ini Bodhisatta calon Buddha Gotama. Ananda, jangan dikira Raja Mahasudasana ini orang lain. Itu saya sendiri dulu jadi raja di sini. Raja Mahasudasana. Tubuh saya sudah dikubur 7 kali di sini. Jadi Guru Agung kita memilih Kusinara itu bukan asal iseng-iseng itu, wah saya meninggal di sini mumpung pohon salanya sejuk di sini, bukan. Itu pusat kerajaannya, ibu kota kerajaannya. Emas permatanya banyak sekali. Kemudian Ananda dikasih nasihat oleh Guru Agung kita. Lihat sekarang Ananda. Dulu emas perak permata penuh di sini. Sekarang apa yang ada? Yang ada sekarang pohon sala penuh berserakan ranting-ranting di mana-mana. Demikian kehidupan ini tidak kekal. Anicca, sampai teriak-teriak berguling-guling, orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita, hukum anicca tetap jalan. Dan satu-satunya yang bisa kita bawa ke kelahiran-kelahiran berikutnya adalah apa Bapak Ibu? Apa yang bisa dibawa ke kelahiran-kelahiran berikutnya? Jasa. Siapa yang menjawab itu 100? Coba naikkan tangan biar saya melihat. Aduh, dapat nilai 100 ya, dah mau. Jasa dari perbuatan baik. Makanya Sang Buddha mengajarkan sabak papasa akaranang. Jangan melakukan kejahatan. Kenapa? Buahnya pasti penderitaan. Penderitaan itu apa? Usia pendek, wajah dan enak dipandang, rezeki seret. Cita-cita sulit terwujud jadi kenyataan. Tapi Sang Buddha Guru Agung kita menganjurkan kusala supasampada. Senantiasa melakukan perbuatan baik. Kenapa begitu? Perbuatan baik jasanya bisa dibawa ke kelahiran-kelahiran berikutnya. Perbuatan baik wajah enak dipandang. Usia panjang cita, Nah ini asli ini.
Habis waktunya. Apa tadi dikit aja lagi lah, nambah. Masa putus ceritanya deh. Ya baiklah. Wajah enak dipandang, putri cantik, di atas rata-rata lah orang-orang di Indonesia. Yang laki-laki keren-keren, ya setingkat bintang-bintang film terkenal di dunia. Kalau di India setingkat lebih tinggi dari Shah Rukh Khan. Betul begitu? Shah Rukh Khan. Kalau di Korea siapa namanya? Yang paling top di Korea bintang filmnya Jeo Ji Hong. Masih? Ya barangkali begitu ya. Ya kalau zaman saya itu nonton film yang paling keren itu gayanya, tampannya Richard Gere. Zamannya saya, ya Richard Gere. Kalau bintang film Indonesia pada waktu itu ya tidak tahu saya ya. Ada juga. Tapi dah habis waktunya. Ya. Jadi lakukan saja perbuatan baik. Apa yang dicita-citakan sudah semuanya. Ya apapun yang kita cita-citakan di dunia ini, kaya raya, wajah enak dipandang, usianya panjang, cita-cita terwujud jadi kenyataan. Semuanya berasal dari perbuatan-perbuatan baik. Tidak hanya perbuatan baik kepada orang lain ya. Pertama, perbuatan baik dilakukan kepada diri kita sendiri. Udah mandi belum? Udah makan belum? Kalau diri kita sakit, bagaimana mungkin melakukan perbuatan baik kepada suami, anak, orang tua, mertua, apalagi datang ke wihara. Itu pertama itu kepada diri sendiri, kepada orang-orang dekat, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua. Kemudian lingkungan. Kalau terjadi apa-apa, lingkungan yang paling cepat membantu. Lingkungan, orang-orang dekat kita. Ya kalau musuhan bagaimana? Kan ada meditasi toh, meditasi pemaafan. Maafkan dulu dia, maafkan. Aduh, udah bisa Bante. Pokoknya dia jengkel, saya begitu dia muncul jengkel, maafkan. Ya, ada tekniknya nanti. Muncul berkali-kali itu biasa. Nanti suatu saat dia senyum. Kalau sudah senyum, berarti meditasi pemaafannya sudah goal. Sudah apa? Sudah berhasil. Besoknya begitu kita keluar, halo bos, selamat pagi. Loh, kok nyapa tumben? Karena sudah berhasil meditasi pemaafan. Saya mau belajar meditasi pemaafan, Bante. Ya boleh. Ya, di mana-mana sekarang laris meditasi pemaafan. Karena itu landasan meta, cinta kasih. Aduh, nambahnya kebanyakan. Besok-besok lah lagi. Sabe sata bawanti sukitata, semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Terima kasih Bante. Anumodana kepada Bante yang telah menyampaikan Dhamma kepada kita. Semoga berguna bagi kita semua. Dimohon umat sekalian untuk bersikap anjali dan bertumpul lutut. Bante akan meninggalkan Dhammasala untuk melanjutkan acara. Ya, mari kita bernamaskara kepada Bante Kemawiro atas bimbingan dhammanya. Okasa wandami Bante. Suki atanang pariharantu ayuk wano sukang baklang. Semoga sehat, bahagia, panjang umur, murah rezeki. Sadu, sadu, sadu.